Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam Ahad ini masih diberikan panjang umur. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat kita masih bisa melanjutkan kajian kita yang sebelumnya. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis pelebur dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa thalabul ilmi, masih bisa ngaji. Mudah-mudahan sebagaimana fadilah untuk penyemangat kita, betapa dahsyat, betapa besar pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang duduk di majelis taklim atau majelis ilmu. Bahkan sering kita mendengar lebih baik pahalanya masih lebih besar dari sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi orang yang datang mau ngaji untuk talabul ilmi itu akan dimudahkan jalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua menjadi sebab jalannya kita menuju ridha Allah, jalannya kita menuju ampunan Allah, jalannya kita menuju surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tayyib. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab yang berkaitan dengan istinja. Jadi kalau kemarin kesimpulannya adalah ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Istinja bisa dengan selain air, yaitu dengan batu. Kemarin juga udah dibahas, tidak harus dengan batu. Tapi bisa dengan apa? Sejenisnya yang memiliki sifat seperti batu, bisa mengangkat kotoran, bisa menyerap. Kalau sekarang tisu, ya sekarang tisu. Jadi ini adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi yang lain enggak. Ini kekhususan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Walaupun ada air bisa istinja pakai batu atau pakai tisu. Jadi enggak harus pas lagi dalam keadaan darurat. Ini beda dengan bab tayamum. Ya, ini beda dengan bab tayamum. Nah, udah tidur. Jadi berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum ada ininya, kalau nggak ada air di antaranya. Jadi istinja dengan selain air ini, walaupun ada air bisa dia istinja dengan syarat-syarat yang kemarin, ya, dengan syarat-syarat yang kemarin. Ya. Kemudian sebelum kita masuk ke fasal selanjutnya, ada beberapa tambahan yang kemarin belum tuntas, yang mengenai tentang adab-adab. Kemarin sudah dijelaskan mengenai tentang adab-adab ketika kita buang air. Di antaranya adalah cara masuknya, diusahakan masuknya kaki kiri dan kemudian keluarnya baru menggunakan kaki kanan. Itu termasuk dari adab yang disunahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga termasuk di antara adabnya yang kemarin dibahas, makruh kita buang air kecil itu posisinya berdiri. Di makruh, memang nggak sampai haram, tapi makruh. Dan makruh itu sebetulnya sesuatu yang pada hakikatnya mudorot buat diri kita. Karena kalau kita kupas lebih dalam, makruh itu apa sih? Memang kalau definisi fikih, makruh itu ma yusabu ala tarikihi, kan, dikasih pahala yang ninggalin dan tidak dapat dosa bagi yang melaksanakan. Itu definisi umum fikih. Tapi kalau definisi tasawuf, kalau kita kaji lagi, makruh itu adalah asal kata dari kariha yakrahu karhan. Kalau dalam bahasa Arab atau amsalatu tasrifnya, kariha yakrahu karhan artinya benci.
Makruh adalah isim maf'ul dari wazan wa wadzaka makruhun. Berarti artinya apa makruh itu? Sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disenangi, ya. Sesuatu yang tidak disenangi Allah, sesuatu yang tidak disenangi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diusahakan nih. Kalau kemarin udah kita bahas, dulu kemarin udah dijelaskan di zaman Nabi ada kuburan yang sedang disiksa, 2 kuburan lagi jalan sama sahabatnya. Itu riwayat Imam Muslim. Lagi jalan sama sahabatnya, ada 2 kuburan, dua-duanya lagi disiksa dengan sesuatu yang sering dianggap remeh. Salah satunya ternyata tidak istibro di dalam istinja, di dalam kencing, fil baul, ya tidak istibro. Kayak kemarin udah dijelaskan cara istibro itu buat laki-laki bisa dengan dehem kalau habis buang air teh. Agar supaya sisa yang ada di sisa lah pokoknya namanya yang ada di kemaluan itu keluar, atau kalau laki-laki bisa sambil dibantu dengan tangan 3 kali hingga akhirnya di sini tidak ada tersisa. Ya, karena kalau tidak istibro, tidak udah buang air kecil udah langsung siram, langsung istibro. Nah, kemungkinan mohon maaf di sininya akan ada sisa. Pas lagi sholat batuknya keluar yang sisanya ini. Terus akhirnya gimana yang terjadi sholatnya? Sholatnya jadi nggak sah, sholatnya jadi batal. Sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Ya kalau dia paham, ngerti, ya bisa diulangin. Tapi kalau nggak paham atau nggak begitu kerasa, nah sehingga kemungkinan seperti ini harus kita hilangkan, ya harus kita hilangkan dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar mengatakan begini, mabultu qaiman mundu aslamtu. Sayyidina Umar mengatakan begitu, aku tidak pernah kencing berdiri semenjak aku masuk Islam. Nah, jadi berarti kalau sebelum masuk Islam pernah, tapi setelah masuk Islam ajarannya Nabi bahwa kita disunahkan itu cara buang air kecil itu atau buang sama aja cara buang air, disuruhnya posisi yang kemarin bukan posisi berdiri. Maka semenjak Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Umar gak pernah lagi kencing berdiri karena dampak negatifnya. Ya, dimana nanti di sini juga ada adab-adabnya. Kita kalau buang air kecil itu adab-adabnya kudu menjauh. Bahkan jangan sampai baunya itu kecium sama orang. Ya, baunya jangan sampai kecium sama orang. Ini coba gimana? Di masjid misalnya berjejer, ngejejer bareng-bareng cuma disekat penghalang. Buka ternyata banyak kemungkinannya. Ya baunya kemana-mana juga. Banyak mudorotnya. Menghilangkan rasa haya, menghilangkan rasa malu. Nya kudunya mah dalam banyak keterangan suruh benar-benar ketutup gitu. Benar-benar ketutup. Ya, itu diantara adab yang perlu kita perhatikan. Jadi dan lebih sehat. Sok aja ditelitinya dalam ilmu kedokteran lebih sehat. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita berusaha kalau masih suka buang air kecil berdiri misalnya, ya dibiasain posisinya jongkok gitu, posisinya seperti kemarin, diusahakannya tidak membiasakan berdiri karena itu adalah posisi jongkok sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya istibro yang penting. Kemudian termasuk diantaranya kesunahan juga, kesunahan di dalam ketika kita buang air kecil di kamar mandi kemarin sudah dibahas. Jangan banyak ngomong, apalagi nih ya yang perempuan-perempuan jangan banyak nyanyi. Ya, eta tempatnya jin, bahkan ada keterangan bisa kerasukan nanti. Karena kamar mandi itu tempatnya jin, ya kamar mandi itu tempatnya jin. Jadi kalau di kamar mandi itu seperlunya udah beres udah. Jangan dilama-lamain pakai nyanyi-nyanyi. Jangan dilama-lamain pakai nyanyi-nyanyi. Harus sesegera mungkin. Bahkan ada keterangan kalau malam mah kita pengen ke kamar mandi jangan ke kamar mandi, cari tempat lain pakai wadah ya. Karena memang ngeri ya kamar mandi itu tempatnya jin ya. Makanya masuknya aja doa dari Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuknya aja kita disuruh doa. Masuknya aja kita disunahkan untuk berdoa agar terhindar dari gangguan jin. Ya, agar tidak
terhindar dari gangguan jin. Taib, itu diantara kesunahan-kesunahan yang perlu diperhatikan di dalam masalah istinja. Kemudian juga terakhir sebelum kita masuk ke pasal selanjutnya, disunahkan kalau memang kita buang air di tempat yang udah disediakan, kalau bisa, kalau belum baru mau bikin tempatnya, gimana caranya jangan sampai menghadap ke kiblat. Jangan menghadap ke kiblat. Memang kalau misalnya di kamar mandi itu nggak sampai haram. Kalau di kamar mandi, yang haram itu kalau di luar. Jadi kalau misalnya di lapang, di pinggir jalan atau di mana tiba-tiba kita kebelet pengen kencing, itu haram menghadap ke kiblat. Kalau buang air kecil, kalau buang air besar membelakangi kiblat itu haram, nggak boleh. Kalau di tempat yang terbuka. Tapi kalau di tempat yang tertutup seperti yang kamar mandi, seperti WC itu nggak haram. Cuman disunahkan jangan sampai ketika kita buang air kecil menghadapnya ke kiblat. Jadi posisi WC-nya kudu madep mana? Madep sono atau madep ke sono. Jadi tidak sampai kalau BAB membelakangi, bukan madep sono, membelakangi. Nah, itu bagian daripada adab, ya. Kalau kamar mandinya udah terlanjur gimana? Ya nggak sampai haram sih, cuman kalau bisa mah agak miring. Jangan sampai ketika buang air besar posisinya persis pisan menghadap ke kiblat, atau ketika buang air kecil persis pisan posisinya menghadap ke kiblat. Nah, itu yang perlu diperhatikan, ya. Walaupun kalau di ruangan tidak sampai haram, tapi termasuk daripada adab, ini perlu kita perhatikan, ya, untuk menghormati kemuliaan Ka'bah, menghormati kemuliaan kiblat tempat kita untuk mengarah ketika kita sholat. Taib, fasal yang akan kita bahas pada kesempatan pertemuan kali ini masuk kepada fasal yang berkaitan dengan wudu. Ini sudah lumrah, ini sudah umum. Cuman kita kaji karena memang kita kaji ini kitab dari awal, pasti akan dibahas pertama-tama bab wudu. Yang mana bab wudu ini nanti menjadi satu syarat diterimanya, syarat sahnya sholat kita. Syarat sah sholat kan diantaranya suci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Orang kalau wudunya salah, wudunya ada yang keliru, udah pasti sholatnya nggak diterima, udah pasti itu mah. Karena sering disebutkan waktu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadah atau beramal soleh kalau nggak pakai ilmu, udah pasti ibadahnya ditolak, udah pasti ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini mah kita insya Allah lah udah pada paham semua, cuman tetap kita baca. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada musannif, ya, kita mendapatkan berkah daripada pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun. Fasal ini menjelaskan furudul wudu'i sittatun. Kewajiban-kewajiban yang ada di dalam wudu ada 6. Ya, kewajiban-kewajiban yang ada di dalam wudu yang perlu kita perhatikan itu jumlahnya keseluruhannya ada 6. Yang pertama al-awalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Nah, niat ini termasuk segala macam amal ibadah harus kudu pakai niat. Karena dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat, amal itu mesti pakai niat. Kalau orang ibadah nggak pakai niat, ya ibadahnya nggak bisa diterima, nggak sah ibadahnya. Maka yang pertama dalam setiap ibadah mesti ada niat. Ibadah apa saja? Zakat ada niatnya, haji ada niatnya, puasa ada niatnya. Hanya saja posisi tempatnya yang berbeda, kapan waktunya. Nah, itu yang pertama, niat. Ya. Jadi yang pertama daripada fardu kewajiban di dalam wudu adalah niat. Niat di dalam wudu secara bahasa adalah al-qasdu, satu tujuan, satu maksud. Secara syariat bermaksud terhadap sesuatu yang mana harus berbarengan dalam perbuatannya. Kalau dalam bab wudu berarti nanti berbarengannya ketika memasuki fardu yang kedua, yaitu membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Wa mahalluha, adapun tempatnya niat adalah di hati. Jadi tempatnya niat itu adalah hati. Kita yang bermadhab Imam Syafi'i sering melafadzkan niat.
baik di dalam zakat ataupun di dalam sholat ataupun di dalam puasa. Ini bagaimana? Dalam madhab Imam Syafi'i sunnah. Jadi kalau kita ngaji dalam madhab Imam Syafi'i, melafadzkan niat wa talaffudu biha sunnah. Melafadzkan niat sunnah. Hukumnya yang wajib mana? Di hati itu. Jadi buat orang-orang yang misalnya enggak mau melafadzkan niat, enggak mau bilang usolli fardhu zuhri langsung Allahu Akbar, misalnya dalam wudhu langsung niat, enggak apa-apa, silahkan. Cuman jangan sampai menyalahkan orang yang melafadzkan niat. Enggak boleh. Apalagi wah ini enggak ada dasarnya, oh ini enggak ada hadisnya. Jangan begitu dulu. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, dalam mazhab Imam Syafi'i, berpendapat bahwa hukum melafadzkan niat di setiap ibadah itu adalah sunnah. Dan ternyata ini membantu untuk niatnya hati yang wajib. Kalau seandainya kita udah mantep hati kita niatnya, silahkan aja. Enggak melafadzkan niat sah, boleh sah. Cuman tetap aja dalam mazhab Syafi'i yang kita bermazhab terhadapnya sunnah supaya ada tambahan pahala. Ternyata memantapkan niat, Pak. Ternyata memantapkan niat. Contoh ketika sholat Isya, usolli fardhu isya'i misalnya. Usolli fardhu isya'i. Ini mulut udah ngucapin usolli fardhu isya'i. Maka lafaz usolli fardhu isya'i ini makmuman lillahi ta'ala ini dengan mulut sudah mengucapkan, tergambar dalam pikiran, sehingga ulama mengatakan dengan sudah tergambar saja lafaz yang udah kita lafazkan dalam pikiran itu udah termasuk ihdorun niyah. Usolli fardhu zuhri misalnya secara sempurna berikut dengan sunnah-sunnahnya. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ini kan udah keucap. Langsung Allah yang barusan kita ucap gampang sekali dihadirkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Allahu Akbar, udah sah. Ya, itu memudahkan untuk niat. Memudahkan untuk niat. Jadi itu sunnah intinya mah. Jadi mau yang pakai usolli itu sunnah dalam mazhab Syafi'i, yang enggak mau enggak apa-apa, boleh silahkan. Cuman itu jangan gampang kita saling menyalahkan. Dan semua juga ada kajiannya. Baik. Itu niat. Ya, niat tempatnya di hati. Tempatnya niat adalah di hati. Kemudian adapun tempatnya niat itu awalul ibadah ila saum. Di setiap awal ibadah kecuali puasa. Karena kalau puasa harus sebelum, ya. Niat itu harus sebelum, jangan sampai sudah imsak, sudah azan baru niat, malah tidak sah puasanya. Jadi semua niat nanti di awal ibadah kecuali puasa. Kalau puasa sebelum dia masuk imsak, sebelum dia menahan diri meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, berarti azan kurang 5 menit itu udah kudu hati-hati, udah nggak makan lagi, udah nggak minum lagi. Azan kurang 5 menit udah kudu jangan makan lagi, jangan minum lagi. Jangan sampai ada pemahaman diikutin kalau masih azan boleh, jangan. Ya, jangan, itu udah batal, udah masuk, ya nggak boleh. Jadi makanya ada imsak itu udah ditahan. Kalau masih imsak ke azan itu 10 menit. Imsak, mau masih minum boleh, silakan, masih ada. Tapi kalau udah imsak kemudian udah berlalu 5 menit lagi sebelum azan, itu diusahakan ditahan udah. Ya, ditahan, udah jangan ngapa-ngapain lagi, jangan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagai ikhtiar. Jadi rambunya imsak. Jadi buat yang di sini imsak, udah gitu ngumumin imsak terus minum masih boleh, ya. Tapi kalau udah 5 menit lagi mau azan subuh, udah jangan sampai dilakukan, ya. Untuk hati-hati. Nah, itu pentingnya niat. Nanti ada juga pentingnya bagaimana kita niat dalam urusan-urusan yang mubah, itu sudah juga pernah dibahas. Yang mubah itu bisa jadi pahala karena sebab niat. Kemudian termasuk kita duduk, fungsi daripada niat juga di sini disebutkan, maksud daripada niat
tamyizul adah anil ibadah, atau dalam bahasa yang lain litamyizi bainal adah wal ibadah. Jadi fungsi daripada niat untuk membedakan mana itu ibadah, mana itu kebiasaan. Contoh, kadang-kadang ada orang duduk di masjid, sama bentuknya, ada yang niat i'tikaf, ada yang cuma istirahat, kan begitu. Itu sama posisinya. Cuman yang satu dapat pahala tambahan karena dia niat i'tikaf, dah sunnah di masjid niat i'tikaf, nawaitu i'tikaf, saya niat i'tikaf di masjid ini, sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, ada orang cuman ke masjid istirahat doang, cuman istirahat di masjid, ya bagus duduk di masjid misalnya. Tapi kalau nggak niat i'tikaf itu beda. Ya, itu pentingnya niat. Contoh, jadi gini, khususnya yang sunnah, kalau kita mau dapat pahala kudu niat. Kalau nggak niat mah nggak dapat pahala. Kayak tadi fungsinya niat untuk membedakan ibadah dan adah. Contoh, saya juga sering mencontohkan. Kita makan, minum. Kita makan, minum itu disunahkan pakai tangan kanan. Insya Allah yang hadir di sini kita semua kalau makan pakai tangan kanan kan? Nggak ada yang makan pakai tangan kiri. Insya Allah ya jangan adik-adik, jangan makan pakai tangan kiri. Cara makannya seton itu. Jadi jangan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Yang disunahkan Nabi, kita kalau makan pakai tangan kanan, kalau minum pakai tangan kanan. Cuman kalau ketika kita makan atau minum pakai tangan kanan, kita niat enggak ngikutin sunnah Nabi? Kalau kita ketika minum misalnya, kita pakai tangan kanan, tapi kita cuman karena kebiasaan diajarin dari orang tua dari kecil, kita makan teh pakai tangan bagus, tangan kanan. Kita makan teh pakai tangan bagus, tangan kanan minum. Maka cuman kebiasaan baik saja. Pahala sunnah dapat enggak? Enggak ada kalau kita masuk ke ibarat ini. Makanya sering ulama mengatakan dalam bab niat itu, ketika kita melakukan sunnah Nabi, perlu kita menghadirkan bahwa saya minum pakai tangan kanan, saya makan pakai tangan, ini karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Maka makannya dapat pahala, minumnya dapat pahala. Kenapa? Cara makannya dia nisbatkan kepada cara makan dan cara minum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun makan dia pakai tangan kanan, tapi enggak niat dalam hatinya ngikutin Nabi, tidak dapat pahala sunnah makan pakai tangan kanan akhirnya. Berikut dengan contoh sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, mudah-mudahan ini cukup jelas ya, tidak perlu dipanjang lebarkan. Jadi sekali lagi, ketika kita melaksanakan sunnah Nabi, jangan lupa niat bahwa kita sedang melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apapun, dalam bab apapun, sunnah harus dibarengi dengan niat untuk membedakan mana ibadah, mana adat. Sama satu contoh lagi, mandi. Setiap hari kita mandi, nggak ada yang nggak mandi. Setiap hari kita mandi. Cuman dalam bab mandi ada mandi sunnah, ada mandi wajib, ada mandi mubah. Gimana cara ngebedainnya? Sama-sama mandi bentuknya, yang ngebasahin badan pakai air. Bedanya cuma di niat. Kalau lagi sedang berhadas besar ya kudu niat. Kalau hari Jumat ya kudu niat. Saya niat sunnah mandi Jumat. Seperti itu. Jadi yang membedakan, amalnya sama, yang membedakan adalah niat. Maka niat-niat inilah yang perlu kita terus usahakan, hadirkan ketika kita sedang melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu niat dah, nggak usah panjang-panjang. Kemudian yang kedua termasuk kewajiban di dalam wudhu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Nah, membasuh wajah ini yang perlu kita sedikit dalami, mana wajah itu yang perlu dibasuh. Nah, di sini ada syarahnya. Wajah yang perlu dibasuh, karena ada orang ngebasuh wajah, tapi ternyata yang dimasuk wajah enggak kebasuh semua. Kalau wajahnya enggak kebasuh semua, berarti ngebasuh wajahnya enggak sah. Terus dia tangan, ya wudunya enggak sah, karena ada bagian yang enggak kebasuh. Maka harus kita tahu mana sih wajah yang harus kena air,
ketika kita wudu. Nah, di sini haddul wajhi, adapun batasan wajah, tulan panjangnya wajah. Panjang itu berarti dari atas ke bawah tingginya. Ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiril lihyan, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut. Jadi yang dimasuk wajah yang harus kena air tempat tumbuhnya rambut kita sampai ke bawah 2 rahang nih. Ada ya naon tulang. Ya. Jadi itu yang harus kebasuh panjangnya muka. Jadi jangan sampai jidat. Kalau memang tempat tumbuh jidatnya kita gede nih, saya nih, maka tempat tumbuhnya rambut di sini ya kudu kena. Tempat tumbuhnya rambut agak luas, agak lebar. Jangan cuma nyampe setengah, jidat. Iya, nyampe sini jangan. Nah, jadi tempat tumbuhnya rambut sampai 2 rahang. Itu panjangnya, lebarnya wa ardon ma bainal udunen, di antara udun, kuping. Bahkan sunnahnya ketika membasuh wajah kupingnya kena biar sempurna. Jangan sampai pas wudu ternyata ininya kering. Nah, ini karena ya godek, cambang, kering, orang wudu kering. Lah, berarti ngebasuh wajahnya nggak tercukupi. Berarti nggak sah wudunya. Makanya pas wudu, apa yang menjadi bagian wajah kudu kena semuanya. Nah, ini perlu dicatat buat yang punya bulu-bulu tebal di muka. Selain bewok sampai ke bawah itu harus kebasuh semua. Nanti bewok ada pembahasan. Semua anggota wudu harus kebasuh zohir dan batinnya, kecuali bewok nanti ada pembahasan. Ini secara umum dulu. Semua rambut anggota badan yang perlu dibasuh harus kebasuh zohir dan batinnya, kulitnya harus kena. Jadi kalau muka itu, kalau di sini ada beberapa rambut, ada 15, kalau ada 20 jenis rambut yang ada di muka. Harus kena zohir batinnya. Di antaranya kalau di antara kita punya bulu di jidat, tuh kudu kena zohir batinnya. Kemudian hajibani, 2 alis. Kalau alisnya tebel, punya alis tebel, maka kudu ke kulit-kulitnya. Nggak boleh ini rambut menghalangi sampai ke kulit-kulitnya, kudu kena. Kemudian juga termasuk kumis. Ya, kumis, zohir batinnya kudu kena. Anfakoh ini nih, kumis di bawah bibir bawah. Nah, ini kudu kena juga, nggak boleh ketutup, nggak boleh. Jadi kalau yang bewok pokoknya mah, kecuali nanti kalau yang bewok, kalau memang dia bewoknya tebel, zohirnya aja. Tapi kalau bewoknya tipis, jarang-jarang masih kelihatan kulitnya, harus zohir batinnya kena, kebasuh semuanya. Agak repot kalau orang punya bulu-bulu yang tebel, ya alisnya tebel, ya kumisnya tebel, semuanya tebel. Pengecualian ini yang lainnya harus dibasuh zohir batinnya. Misalnya ada tangannya tebel, bulu-bulunya, nggak boleh alat atasnya saja, harus kena ke kulit-kulitnya. Itu ketika membasuh wajah yang perlu diperhatikan. Semua rambut-rambut wajah nggak boleh menghalangi sampainya air ke kulit. Kudu diusahakan dibasuh sampai kena air wudu. Itu tata cara membasuh wajah. Aduh, mau beresin ya. Baik, kita kejar. Asalis yang pertama, niat berbarengan dengan membasuh wajah. Jadi kalau air sampai ke muka, tadi caranya dalam mazhab Syafi'i melafazkan niat nawaitul wudu'a. Kemudian waktunya niat itu yang wajib ketika air sudah sampai ke muka, maka dalam hati baru niat, saya niat wudu. Atau mau sempurnanya, saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arabnya ya nawaitu wudu'a li raf'il hadas asghar fardu lillahi ta'ala. Nah, itu niat. Baru ketika air udah sampai ke muka, baru dalam hati niat. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, sampai kedua sikut.
Ya, kedua tangan tidak boleh ada sesuatu yang mencegah air sampai ke tangan kita. Ya, tangan di sini dimaksud sampai dari ujung jari sampai sikut. Nanti ada pembahasan dilebihin dikit. Kalau dalam bab syarikoh yang dimaksud tangan itu dalam bab pencurian dari sini sampai sini. Jadi kalau hukum Islam itu berlaku, yang mencuri itu dipotong dari sininya nih. Jadi tata caranya itu nanti di ininya diikat, ditarik sampai persendiannya copot, lepas, baru dipotong. Jadi nggak sampai kena tulang. Jadi kan persendian kita nyangkut begini. Nah ditarik, udah ditarik begini kan ada ruang, baru tuh pisaunya seret gitu. Baru dimasukin ke minyak goreng biar tidak ada pendarahan. Begitu aturannya. Dan insya Allah karena waktu, insya Allah pengennya kan pertemuan fikih ada 2 malam Ahad sekarang sama malam Ahad yang akan datang. Rencananya malam Ahad yang akan datang itu bukan fikih ibadah, tapi kita nyari fikih muamalah atau fikih munakahat, fikih tentang muamalah atau fikih tentang pernikahan. Tapi nanti kita lihat situasinya. Baik, itu yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Harus dilebihin, wajib dilebihin. Nanti sunah-sunahnya ada. Kemudian yang keempat, mashu syai'in minar ra'si. Kewajiban di dalam wudu yang keempat adalah mengusap sesuatu yang ada di kepala. Jadi bukan mengusap rambut, ya, tapi mengusap sesuatu. Kalau kita nggak ada rambut, misalnya, ya pokoknya ngusap kepala, ya ngusap kepala, mengusap sesuatu yang ada di kepala. Rambut itu jadi anggap rambut kepala kalau pakai peci atau pakai karet itu ini bagian kepala terus ke belakang. Sehingga kalau ini nggak masuk rambut kepala, ada rambut di sini. Jadi harus yang ada di bagian kepala. Langsung. Kemudian yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Kewajiban yang ada di dalam wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, sampai mata kaki. Nanti ada yang perlu diperhatikan ketika membasuh kaki itu. Kalau kaki kita pecah-pecah, tumit biasanya suka pecah-pecah, itu harus diperhatiin, ya. Kemudian jangan dibiasain ngebasuh kaki teh nggak pakai tangan, karena ada sunnahnya itu di sela-selai dari bawah ini kaki nih, di sela-selai begini, pakai kelingking, ruas-ruas jarinya. Pas kaki kiri pakai tangan kanan, untuk supaya betul-betul air itu kena semuanya, masuk. Dan juga yang perlu diperhatikan, jangan miara kuku. Jangan miara kuku, biasanya perempuan suka miara kuku. Itu kalau ada kotoran, ada sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Itu bisa mengkotorannya kuku, bisa menghalangi air sampai kepada sampai kepada kulit anggota wudu. Jadi diusahakan lebih aman, jangan miara kuku. Ya, jangan miara kuku karena bisa menghalangi air sampai kepada kulit kita. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Apa itu tertib? Sesuai urutan. Niat berbarengan dengan wajah, membasuh tangan, mengusap rambut, kaki. Itu kalau dibalik-balik nggak sah. Adapun nggak boleh bisa nggak tertib kalau kita nyemplung, kalau kita tenggelam, nyebur ke dalam air yang 2 pula misalnya. Kita nyebur di dalam air langsung saya niat wudu gitu kan, pas bangun udah cukup. Nah itu nggak tertib, nggak apa-apa, pengecualian. Tapi selain dari nyelup itu ada toron misalnya, kita nyelup dalam air, saya niat wudu mengangkat hadas kecil pada Allah Ta'ala, pas bangun udah selesai, udah dalam keadaan suci. Itu kalau wudu begitu bisa, nggak tertib nggak apa-apa. Tapi selain daripada itu harus tertib berurutan, muka, tangan, rambut, kaki, itu semua harus dilaksanakan dengan tertib. Adapun sunnah-sunnahnya banyak sekali, insyaallah dalam pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada 1 menit lagi?
Berapa? 2 menit. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau yang rambutnya sampai sini nih, nah tubuhnya di sini, kan ada, ini kan di sini. Nah kalau sampai sini, kalau batasnya, Iya, tempat tumbuh rambut. Kalau emang tempat tumbuh rambutnya ya, kecuali kalau misalnya udah karena rontok, nah itu lain cerita. Kalau rontok mah tempat tumbuh awalnya itu di mana? Itu min mana binti syahri rosita. Eta. Cuman setiap basuhan itu nanti wajib dilebihin. Jadi kalau ketika ngebasuh muka wajib dilebihin, ngebasuh tangan wajib dilebihin, sunnahnya sampai ketek. Nah, dibasuh semuanya. Kaki sunnahnya sampai dengkul semuanya. Jangan ngepres teuing karena ada kaidah la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Jadi jangan ngepres, wajib dilebihin walaupun minimal cuman 1 ruas jari atau 2 ruas jari. Nah, sunnahnya sampai basuh tangan teh sampai iya nya sambil nyuci ketek misalnya. Ya eta. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi